Ya, masih meningkatkan daya saing pendidikan Islam sebagai topik kita kali ini, Prof. Kamar. Tadi kan kita sudah bicara bahwa madrasah sebetulnya memang berhak untuk mendapatkan perhatian seperti anggaran dan sebagainya, dan juga guru-guru sebenarnya bisa melapor untuk bisa meningkatkan kualitas dan mutu mereka. Dan ini juga hal yang sama bisa diterapkan untuk pesantren. Sama ya? Ya, sama. Jadi pesan itu begini. Kita sedang mengembangkan apa yang kita sebut sebagai pesantren maritim. Pesantren maritim ini adalah pesantren yang berada di pesisir pantai, pesantren-pesantren yang ada di pinggir pantai itu. Kita beri keterampilan, kita beri skill, kita latih mereka agar bisa mengembangkan kapasitas, kompetensi mereka, skill mereka, agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya mereka belajar tentang cara tangkap ikan yang baik, ya, kita beri keterampilan itu. Nah, di Indonesia ini cukup banyak. Jadi kita menyebutnya sebagai pesantren perbatasan, pesantren maritim dan sebagainya. Kita beri bantuan-bantuan, keterampilan-keterampilan. Bahkan kita kerjasama dengan PNPM juga untuk memediasi dengan para investor agar pesantren-pesantren yang ada di lingkungan industri, kawasan industri di Jawa Timur itu misalnya, kita kerjasama agar santri-santri kita di samping belajar kitab kuning, di samping belajar agama juga bisa memberi kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di sekeliling. Mereka melebur di situ, mereka kerja di perusahaan-perusahaan, mereka bisa memberi pencerahan di situ. Kita menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk bisa memberi kompetensi agar santri-santri kita ini tidak hanya belajar agama saja, tapi setelah itu mereka bisa survive. Baik Pak, kemudian kalau kita bicara kelemahan dan kelebihan pendidikan Islam, apa Pak? Kelemahannya banyak. Saya harus mengakui secara rendah hati bahwa kelemahan kita terutama di infrastruktur. Saya harus mengakui itu. Di pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi kita masih tantangan kita masih banyak. Tantangan kita itu di infrastruktur. Yang kedua di SDM juga. SDM kita masih perlu kita tingkatkan. Tantangannya masih banyak. Oleh karena itu, karena atas kesadaran itu kemudian kita membuat sejumlah program untuk bisa mengantisipasi itu. Seperti yang saya sampaikan bahwa pengiriman dosen ke luar negeri ke berbagai negara di Eropa, Amerika, bahkan ke Timur Tengah juga itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas mereka agar mereka bisa memiliki wawasan internasional, international horizon, untuk bisa mereka terapkan di kampus di perguruan tinggi. Jadi kelemahan kita di situ. Kelemahan di SDM masih banyak, kelemahan di infrastruktur masih banyak. Nah, kalau boleh bicara tentang kelebihan, ya tentu juga dengan kerendahan hati juga kami bisa mengatakan bahwa untuk di madrasah misalnya mungkin di kurikulumnya, kurikulum madrasah kita punya kelebihan karena di samping menerapkan kurikulum sekolah secara full maksimal, juga punya tambahan kurikulum agama. Jadi anak-anak di madrasah itu diberikan pemahaman, diberikan pendidikan keagamaan jauh lebih banyak daripada pendidikan agama yang ada di sekolah, karena mereka belajar tafsir, mereka belajar hadis, mereka belajar fikih, sejarah, bahasa Arab dan sebagainya, di samping dengan ilmu-ilmu yang dipelajari yang lainnya di sekolah. Jadi saya kira itu salah satu kelebihannya. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya pendidikan Islam ini punya distingsi, distingsi yang kita klaim sebagai ciri khas studi Islam Indonesia. Misalnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang diakui oleh dunia internasional sebagai negara yang bisa mempertemukan antara Islam dan demokrasi. Ya, kompatibilitas antara Islam dan demokrasi itu bisa ditemukan di Indonesia. Dan kalau boleh kami mengklaim bahwa Indonesia hari ini seperti sekarang ini yang moderat, yang toleran, yang menghargai perbedaan dan sebagainya, itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Kita bisa membayangkan kalau pesantren kita yang puluhan ribu mengajarkan Islam yang damai, yang moderat dan seterusnya, madrasah kita, perguruan tinggi kita juga dan seterusnya, sehingga ya perguruan tinggi dan seluruh lembaga pendidikan Islami kita harapkan bisa mengawal keberimanan, keberagaman umat Islam Indonesia agar bisa seperti sekarang ini dan terus-menerus menjadi lebih baik. Dan sistem pendidikan yang distintif itulah yang akhirnya membentuk karakter sehingga mereka bisa menerima akulturasi budaya dan sebagainya, Pak. Dan itu juga membedakan Islam Indonesia dengan luar negeri. Itu sebabnya kita berharap
Indonesia juga akan menjadi destinasi studi Islam internasional. Jadi lembaga pendidikan kita akan kita harapkan bisa menjadi referensi kajian Islam dunia juga. Karena distingsinya tadi itu, karena menawarkan studi Islam yang distintif, yang ramah tadi itu, yang toleran, yang demokratis, ya, yang menghargai perbedaan, bisa memahami realitas budaya yang sangat multikultural dan sebagainya. Sehingga kita harapkan ini bisa menjadi model. Jadi Indonesia bukan hanya negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tapi juga memiliki lembaga pendidikan Islam terbanyak di dunia dan juga punya distingsi. Sehingga saya kira ini menjadi cukup alasan untuk kita mengajak publik internasional untuk datang ke Indonesia dan mempelajari Islam. Kalau dulu di Mesir menelitinya, sekarang bisa ke Indonesia. Sekarang, ya kita Islam berharap, yang bersahabat, banyak belajar menjadi kita contoh. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat juga bagi pemirsa Metro TV. Terima kasih Prof. Kamar atas penjelasannya. Demikianlah perbincangan pada siang hari ini, dan saya Gadiza Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan.